Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 resmi ditutup pada tanggal 13 Juni tahun 2024 kemarin. Teman-teman tahu nggak berapa pendaftar yang ikut dalam seleksi sekolah kedinasan tahun 2024? Itu kurang lebih sebanyak 161.216 orang. Adapun sekolah kedinasan yang menjadi favorit pada tahun 2024 ini ada yang di peringkat pertama yaitu STAN, yang kedua adalah IPDN, yang ketiga adalah STIS, dan yang keempat adalah Poltekip, dan yang kelima yaitunya Poltekim. Persaingan antara sekolah kedinasan ini dalam konteks pendaftarnya ya. Pendaftar STAN pada tahun ini 38.355 orang. Sedangkan kuota penerimaannya pada tahun ini 722 orang. Berarti persaingannya adalah 1 orang dibanding 53 orang. Sedangkan IPDN pendaftarnya adalah 33.653 orang. Dan kuotanya pada tahun ini sebanyak 721 orang. Jadi perbandingannya adalah 1 orang dibanding dengan 47 orang. Berarti ini persaingannya lumayan rendah daripada STAN. Oke teman-teman. Yang ketiga adalah STIS. STIS ini pendaftarnya sebanyak 19.793 orang. Dan kuota penerimaannya pada tahun ini adalah 355 orang. Jadi, perbandingannya adalah atau persaingannya adalah 1 orang dibanding 56 orang. Oh, berarti STIS ini merupakan termasuk tinggi daripada IPDN ataupun STAN. Lebih tinggi persaingannya maksudnya ya. Kemudian Poltekip. Poltekip pendaftarnya 12.390 orang. Dan kuotanya pada tahun ini sebanyak 200 orang. Jadi perbandingan antara kuota dan pendaftar itu sebanyak 1 orang dibanding 62 orang. Wow. Ini justru lebih banyak daripada STIS, IPDN, dan STAN. Dan kemudian Poltekim. Poltekim ini sama kementeriannya dengan Poltekip. Jadi kalau kita cari informasinya, di informasinya tersebut menyampaikan Poltekip dan Poltekim kuotanya sebanyak 400 orang. Berarti mereka dikasih separuh-separuhnya. Poltekim ini pendaftarnya adalah 11.607 orang. Berarti lebih bawah ya, atau lebih sedikit daripada Poltekip. Perbandingannya adalah 1 dibanding 58 orang. Kalau kita lihat dari 5 sekolah kedinasan favorit pada tahun ini, untuk persaingannya adalah yang paling tinggi yaitu Poltekip. 1 dibanding 62 orang. Ini justru kita melihat peluangnya tuh mungkin sedikit. Tetapi kalau misalnya kita tahun ini mendaftar dengan persaingan segitu, otomatis kita sebagai pejuang kedinasan harus mempersiapkan diri lebih matang lagi dan lebih siap lagi. Kemudian saya lihat IPDN termasuk persaingannya rendah pada tahun ini. 1 dibanding 47 dibandingkan dengan 4 sekolah kedinasan tadi. Bagi teman-teman yang telah lulus dalam seleksi administrasi kemarin, saya ucapkan selamat berjuang untuk
ke tahap selanjutnya. Tetapi perlu teman-teman ingat juga, karena tahapan setelah administrasi ini yaitunya SKD, Seleksi Kompetensi Dasar, yang merupakan tempatnya pemangkasan atau banyaknya pejuang-pejuang kedinasan yang akan gugur pada tahap ini. Maka dari itu, teman-teman harus mempersiapkan diri, harus sering berlatih untuk kesiapan dalam pelaksanaan SKD nantinya. Kurang lebih ada 1 bulan lagi pelaksanaan SKD. Itu berarti kesempatan teman-teman untuk mempersiapkan diri, untuk belajar, harus lebih intens lagi, harus ekstra lagi, jika ingin mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Karena sama-sama kita ketahui, sekolah kedinasan kuotanya lumayan sedikit, walaupun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, terutama dari IPDN. Saya merupakan lulusan IPDN tahun 2023, yang dulunya mendaftar pada tahun 2019. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman terkait pelaksanaan SKD atau tips and trick untuk persiapan dan pelaksanaan SKD nantinya. Yang pertama, persiapan. Dulunya, ini belajar dari pengalaman ya teman-teman. Dulunya saya persiapan untuk belajar SKD ini mungkin belajar sendiri atau otodidak namanya teman-teman ya. Dulu saya beli buku di Gramedia. Itu tebalnya setebal ini. Mungkin teman-teman pada punya buku-buku yang ada di Gramedia atau di online bisa juga beli. Itu kurang lebih 1 bulan saya bahas dengan sendirinya, belajar sendiri, nggak ikut bimbel, tapi dengan niat hati yang kuat, dengan dorongan dari orang tua yang kuat. Kemudian ini merupakan cara belajar saya dulu ya teman-teman. Saya mau bagi pengalaman sama teman-teman semuanya. Dulu saya belajar itu 5 kali sehari. Saya seorang muslim ya teman-teman semuanya. Saya setelah sholat 5 waktu, saya sisakan waktu untuk belajar SKD ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan itu. Setelah pengumuman administrasi sampai pelaksanaan SKD nantinya. Itu saya manfaatkan belajarnya setelah pelaksanaan sholat 5 waktu. Kurang lebih mungkin setengah jam atau paling lama 1 jam. Karena kita melihat efisiennya waktu dalam proses kita belajar. Kemudian teman-teman, saya belajar SKD ini dari buku ini aja teman-teman. Dan melihat contoh-contoh soal yang ada di Google. Mungkin coba teman-teman cari di situs-situs seperti Belajar Bro atau grup-grup Telegram, mungkin banyak di sana untuk informasi-informasi, contoh-contoh soal tentang TO, mungkin bisa teman-teman ikuti. Kemudian pada pelaksanaannya nantinya teman-teman, begini teman-teman, jika kita melaksanakan SKD itu mungkin dari diri kita ya, pasti merasakan nervous, grogi lah, karena takut gagal, karena nilainya takut rendah gitu ya teman-teman. Jangan teman-teman pikirkan, lakukan yang terbaik pada pelaksanaan SKD itu. Kemudian jika kalian ingin melaksanakan SKD, terlebih dahulu kalian kerjakan yaitu TKP, tes kepribadian. Karena
tes kepribadian nih teman-teman. Soalnya mungkin cukup panjang, tetapi jawabannya tuh yang nggak ada yang salah. Punya poin-poin tersendiri, mulai dari 1 sampai 5. Kita mencari jawaban-jawaban yang paling tepat. Kemudian setelah dikerjakan TKP, langsung kita alihkan ke TIU. Tetapi TIU ini yang mudah, yang bisa kita kerjakan secara cepat. Karena, kenapa teman-teman? Waktu yang kita dapatkan sedikit teman-teman, tidak sampai 1 menit untuk satu soal. Kalau kita hitung-hitung ya teman-teman ya. Soal kurang lebih 110. Sedangkan waktu yang dikasih adalah 90 menit. Gimana tuh teman-teman? Tidak sampai 1 menit kan kalau kita bagi satu soal. Dalam pengerjaan satu soal. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman kerjakan TIU, yang paling mudah menurut teman-teman, kemudian kita kerjakan TWK. Kita selesaikan TWK, baru kita kembali ke TIU yang susah menurut kita. Mungkin pada tahun-tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 kemarin, 2022, 2021 itu mungkin nilai SKD-nya pada tinggi-tinggi teman-teman. Pada tahun saya kemarin teman-teman, mungkin termasuk SKD-nya rendah-rendah. Jika saya ikut tes tahun 2020 dengan nilai segitu, pada 2019 mungkin saya tidak lolos untuk tahap SKD ini teman-teman. Maka dari itu teman-teman rajinlah belajar, berlatih, dan jangan lupa berdoa. Karena sepintar apapun kita teman-teman, jika kita sombong atau nanti ujung-ujungnya takabur gitu teman-teman. Jadi tetaplah rendah hati, tetaplah belajar, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.